Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. 4 warga Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang meninggal dalam kecelakaan maut di Pidijaya pada Minggu 10 Oktober dikuburkan satu liang lahat di kawasan Pelukang, Kecamatan Sunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. 4 orang yang meninggal tersebut semuanya warga desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat yang merupakan satu keluarga. Korban meninggal merupakan pasangan suami istri dan 2 orang anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sakdul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sakdul. Ya, halo Sakdul. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi tragedi kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang ini? Ya, baik rekan Firda, dapat kami laporkan bahwa peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh Medan di kawasan Tringgading, Pidijaya itu telah menyebabkan 4 warga Kabupaten Aceh Barat meninggal dunia, yang keempatnya merupakan satu keluarga. Yang menjadi salah satunya adalah Teku Haikal yang merupakan kepala keluarga, kemudian Syarifah, kemudian disusul oleh 2 anaknya masing-masing Cut Najmah dan Teku Haikal yang merupakan anaknya. Kemudian dalam kecelakaan tersebut yang 3 orang meninggal di tempat dan 1 orang yang anak yang masih kecil yang berusia 4 tahun itu meninggal di rumah sakit, yang kemudian pada malam itu juga dibawa dengan ambulan ke kampung halamannya di Kabupaten Aceh Barat di Jalan Gajah Mada, Melabuh, yang dikebumikan secara bersama dan diserahkan bersama, yang dikuburkan di satu liang di Pelukung, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Demikian rekan Firda. Untuk kasus kecelakaan yang menimpa 4 orang ini, bagaimana bisa terjadi begitu dan di mana lokasi kejadiannya? Ya, saat korban kembali dari sebuah pesta di kawasan Langsa, itu tepatnya di kawasan Tringgading, Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Kabupaten Pidijaya. Saat korban, menurut keterangan dari pihak kepolisian, saat korban mendahului sebuah kendaraan yang mengambil jalur kanan, tiba-tiba dihadang oleh sebuah truk besar, sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai oleh korban ini tidak bisa dielak lagi, sehingga menyebabkan kendaraan Avanza yang ditumpangi oleh korban langsung menabrak truk yang berada di sebelah kanan, sehingga dengan kondisi kendaraan yang luar biasa mengalami kerusakan, termasuk korban di dalamnya meninggal di tempat. Demikian rekan Firda. Sakdul, lantas bagaimana untuk suasana prosesi pemakaman ke-4 korban ini? Ya, sesampainya di rumah duka, ini secara bersamaan mereka juga dimandikan, lalu disalatkan secara bersamaan yang dijajarkan di depan jamaah, yang didahului oleh kepala keluarganya yaitu Teku Muhammad Ekal, disusul oleh Ibu Syarifah, kemudian 2 anaknya lagi. Kemudian setelah disolatkan, mereka ini langsung dibawa ke Nagan Raya dengan menggunakan 4 unit ambulan untuk dikebumikan di Desa Pelukung, yang merupakan salah satu di antara mereka itu yang merupakan Syarifah ini adalah salah satu anak daripada cucunya seorang ulama di Kabupaten Nagan Raya, yang dikebumikan satu liang lahat, ya, 4 orang itu.
Demikian rekan Frida. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Said Hamzah, Sekretaris Desa Drin Rampak. Berikut liputannya untuk Anda. Ini dalam kecelakaan ini tabrakan atau kecelakaan tunggal ini, Pak? Menurut informasi dari boleh kita bilang dari HP atau YouTube, ini kecelakaan tabrakan di jalan Tringgading di sekitar Melabuh Banda Aceh, Medan. Ini keempatnya di mana dikebumikan? Dikebumikan di Kampung Pelekung, Nagaraya. Tepatnya di Nagaraya, Pelekung. Satu liang lahat direncanakan atau bagaimana? Yang direncanakan satu liang lahat. Satu liang lahat diatur dari orang tua, ayah, ibu, anak, dan anak. Ini beliau ke Langsa dalam rangka apa nih? Menurut informasi dalam rangka ada kenduri daripada keluarga Muhammad Aikal. Ini warga kita nih, Pak. Berapa lama? Muhammad Aikal kalau lama sudah lama di Melabuh dan sudah punya anak 3 orang. Kebetulan beliau berkeluarga dengan sepupu kami, anak daripada sepupu saya, Sarifah Munawarah. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Saudara. Satu unit truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sekadau, Sintang, kilometer 12, Desa Bokaks, Bumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada Minggu 10 Oktober 2021. Kasat Lantas Polres Sekadau, AKP Lailan Syukur mengatakan, kejadian bermula saat kendaraan L-Truk melaju dari arah Pontianak menuju Kabupaten Sintang. Kendaraan bernomor polisi KB 8618EC memiliki muatan ekspedisi yang dikendarai oleh Mariono, 43 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Marpina Wulandari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Marpina. Ya, halo rekan Firda. Marpina, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal kejadian tersebut bisa terjadi? Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Sekadau, AKP Lailan Syukur, mengatakan pada pagi hari dari arah berlawanan di saat kendaraan L-Truk yang dikendarai oleh Mariono itu melintas di lokasi kejadian. Nah, posisinya itu berada di tikungan. Nah, ketika melaju, terlihat sebuah motor dari arah yang berseberangan. Nah, karena kaget dengan kondisi kecepatan yang cukup kencang, maka Mariono ini membanting setir ke arah kiri dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Nah, begitu Firda. Apakah dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini adakah korban jiwa begitu? Nah, untungnya dalam kecelakaan tunggal ini pengemudi truk tidak mengalami kecelakaan sehingga tidak ada korban jiwa karena yang berada dalam mobil itu berdua dan satu orang itu hanya mengalami luka-luka. Begitu Firda. Lantas untuk total kerugian sendiri yang dialami oleh sopir begitu, ada berapa total kerugiannya, Marpina? Untuk kerugiannya ini diperkirakan mencapai 30 juta karena mengingat kondisi depan truk, kondisi bagian depan itu rusak parah dan beberapa barang yang dibawa dari dalam truk juga mengalami kerusakan. Nah, begitu Firda. Untuk medan jalan di lokasi kejadian sendiri ya, seperti apa? Apakah memang ini adalah penyebab begitu terjadinya kecelakaan tersebut atau seperti apa informasinya, Marpina? Nah, kondisi jalan ini memang merupakan tikungan tajam yang sangat sering terjadi kecelakaan. Nah, bagi para pengendara yang beberapa kali melintas mungkin terkadang terlena karena kondisi jalan yang mulus dan rata, tetapi tidak melihat bahwa di ujung jembatan tersebut terdapat di bawahnya ini terdapat sungai dan tikungannya itu memang cukup tajam, Firda. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Marpina Wulandari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Heldan Pramudawardana melalui Kanit Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan mengatakan kecelakaan terjadi di
Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Kertasura, Sukoharjo pada Sabtu 9 Oktober. Detik-detik kecelakaan maut tersebut terekam oleh kamera CCTV. Guntur mengatakan ada 1 korban meninggal dunia sementara lainnya luka-luka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Christine Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christine. Halo Firda. Ya. Christine, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi? Baik, terima kasih Firda terkait dengan kecelakaan yang ada di Jalan Ahmad Yani yang ada di Kartosuro pada malam hari sekitar pukul 10.30 dan memang pada hari itu, hari Sabtu kemarin dilakukannya evakuasi dari pihak kepolisian Satlantas Polresta Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan, mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan 3 sepeda motor. Dari ketiga sepeda motor ini ada 1 kendaraan dari motor yang dikendarai oleh AP 16 tahun warga Sambi Boyolali yang menabrak motor ataupun sepeda motor yang ada di depannya, yaitu 2 motor, yaitu motor Honda Vario AD 2293 NZ dan juga Honda Supra AD 2418 EO. Dan dari keterangannya juga keseluruhan dari korban yang berjumlah 4, yaitu AP 16 tahun, JS 37 tahun, EN 36 tahun, dan HS 38 tahun langsung dibawa ke Rumah Sakit Yarsis Pabelan Sukoharjo pada jam itu dan dilarikan langsung ditangani oleh ke pihak medis. Firda. Apakah saat ini sudah ada olah TKP begitu yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lokasi kejadian, Christine? Baik, setelah kejadian kecelakaan pada hari kemarin itu langsung dilakukannya olah TKP dari pihak kepolisian dan dari Ibda Guntur mengatakan bahwa kejadian berawal saat JS dan NN berjalan dari arah barat ke utara di jalur kiri dan beriringan dengan EO, sedangkan A, yaitu yang berada di belakang pengendara, 2 pengendara ini ataupun 3 totalnya dari korban langsung ditabrak dari belakang. Dan dari kecelakaan itu ataupun diketahui bahwa AP mengendarai sepeda motor Satria tanpa plat ini dengan batas kecepatan yang sangat keras sehingga langsung menabrak dan mengakibatkan keseluruhnya langsung terkapar begitu, Firda. Apakah memang di jalur lokasi kejadian ini, apakah memang sering digunakan untuk sebagai jalur aksi balap liar, begitu Christine? Baik, dari keterangannya dari Ibda Guntur juga mengatakan bahwa untuk di jalur di Ahmad Yani yang ada di Kartosuro Sukoharjo ini memang menjadi salah satu jalur favorit dari para anggota balap liar atau bisa disebut juga warga Kartosuro dengan sebutan herek ini sendiri. Dan memang dari pantauan di lapangan juga dan juga dari keterangan warga sekitar yaitu Denny mengatakan bahwa setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu di jam-jam rawan seperti jam 9 ke atas menjelang dini hari sekitar jam 2 sering terjadi adanya warga ataupun anak muda yang melakukan aksi balap liar dari start lampu merah menuju ke Jalan Ahmad Yani ini sendiri. Dan memang dari keterangannya juga banyak sekali warga yang merasa terganggu dengan kehadiran para anggota ini karena bisingnya knalpot juga membuat suasana malam di Kartosuro juga semakin bising. Begitu deh, Fida. Lantas saat ini, Christine, bagaimana keadaan korban kecelakaan yang dikabarkan luka-luka ini? Baik, untuk keempat korban yaitu AP, JS, EN, dan SH langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yarsis Kartosuro dan memang setelah dilakukannya perawatan diketahui bahwa yaitu EN 36 tahun warga Mayang Sukoharjo dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukannya perawatan karena luka pada bagian kepala, tangan, dan juga kesadaran menurun sehingga langsung setelah dinyatakannya meninggal dan diinformasikan kepada keluarga dan dilakukannya pemakaman pada hari kemarin sekitar pukul 11 siang. Dan dari pemakamannya itu juga dilakukan di Gentan Sukoharjo karena lokasi ataupun dari korban ini sendiri EN memang benar warga Mayang, namun sehari-hari sebelum kecelakaan ini berada di Gentan untuk
singgah ataupun bertidur di rumah budenya itu sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Christine Intan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perempuan Parubaya ditemukan terbujur kaku, meninggal tepat di rumah kontrakannya di Jalan Sidomulyo RT 1, RW 2, Bukit Tiung, Kecamatan Karimun pada Sabtu 9 Oktober 2021. Korban bernama Sri Kawarni, asal Jawa Timur. Wanita Parubaya tersebut diketahui tinggal di rumah kontrakannya seorang diri karena suami dan anaknya tidak sedang berada di Karimun. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yeni. Ya, halo Firda. Yeni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi korban ini sebelum hingga ditemukan meninggal dunia? Baik, itu bermula pada Sabtu malam ya, jam 9 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di mana bermula saat tetangga korban ini ingin mengantarkan makanan, namun korban tidak menyaut, tidak ada jawaban, dan kemudian tetangga korban mencoba untuk mengintai melalui jendela kamar korban dan terlihat korban sudah tergeletak di lantai tepat di kamarnya itu. Namun tetangganya itu mencoba untuk mencari bantuan dan dari RT hingga pihak berwajib. Nah, setelah ditemukan, setelah berhasil membuka pintu rumahnya itu sendiri, korban sudah terbujur kaku, sudah dalam keadaan meninggal. Dan setelah itu korban langsung dilarikan ke RSUD Muhammad Sani. Itu Firda. Ini lantas, apakah korban ini saat dilakukan oleh olah TKP begitu dicurigai adanya penganiayaan? Nah, ya. Setelah dilakukan otopsi, setelah dibawa ke RSUD Muhammad Sani dan dilakukan otopsi, akhirnya menemukan hasil di mana
korban meninggal sejam sebelum ditemukan. Artinya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ditemukan, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat beliau menghembuskan napas terakhirnya. Nah, namun tidak hasil dari otopsi itu sendiri tidak ditemukan adanya bagian tubuh yang dicurigai penganiayaan. Hanya yang ditemukan dalam keadaan ditemukan itu ditemukannya obat-obatan, salah satunya itu obat diabetes, seperti itu, Firda. Berarti bisa dikatakan memang korban ini meninggal karena ada penyakit yang dideritanya begitu. Bagaimana untuk langkah selanjutnya dari pihak kepolisian sendiri nih? Nah, untuk pihak kepolisian bersama pihak RSUD Muhammad Sani itu sendiri, sebelumnya setelah berkoordinasi, telah menghubungi pihak keluarga, tentunya suaminya yang berada di Malaysia, dan kedua anaknya yang berada di Jawa Timur karena kondisi pandemi COVID-19, dan dari persetujuan pihak keluarga, mereka meminta untuk membantu dalam pemulasaran jenazah korban tersebut. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi ini sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Riyandi, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita menemukan sesosok mayat yang dimana kami mendapatkan informasi sebelumnya dari masyarakat. Sekira pukul 8 malam kami mendapatkan informasi ada sesosok mayat, yaitu dengan identitas Bu Sri Kawarni. Bu Sri Kawarni ini umurnya 63 tahun, di mana mayat ini kita temukan di rumah yang dia kontrak di daerah Bukit Tiung, RT 1 RW 2 nomor 67 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di mana setelahnya kami melakukan olah TKP dan membawa jenazah tersebut ke RSUD dan dilakukan otopsi oleh dokter forensik, di mana mayat tersebut diduga meninggal dunia akibat dari penyakit deritaan atau penyakit bawaan yang dialami oleh saudari Sri Kawarni. Untuk korban dia tinggal sama siapa? Dia korban sendiri tinggal, dari informasi tadi ada juga tadi didampingi Bu RT yang bersama kami, tinggal sendiri, tidak ada yang menemani. Namun informasi yang kami dapat itu adalah dari warga sekitar yang akan memberikan makan kepada Ibu Sri Kawarni. Untuk keluarga korban sendiri? Keluarga suami ada di Malaysia, kemudian dari anaknya ada 2 orang, dan itu semua ada di Jawa. Untuk tindak selanjutnya apa ini untuk korban? Untuk selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut. Setelahnya mungkin kita akan bantu untuk dalam pemusaran, karena tadi sudah berkomunikasi juga dari pihak suaminya untuk minta bantu pihak kepolisian dalam pemusaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah pasangan ilegal terciduk sedang berduaan di dalam kamar saat petugas dari Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan razia pada akhir pekan kemarin. Petugas menemukan ada seorang wanita yang tengah hamil 6 bulan, kedapatan bersama 3 pria di dalam kamar. Mereka mendapati di 2 penginapan dalam razia tersebut. Petugas terpaksa membawa pasangan ilegal tersebut ke kantor Satpol PP Kota Pekanbaru untuk ditata. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Iya, Firda. Fernando, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi razia yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di Kota Pekanbaru hingga akhirnya menangkap belasan pasangan ilegal tersebut? Oke, Firda, terima kasih. Tribuners, jadi pada akhir pekan kemarin, tim Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan razia terhadap sejumlah hiburan dan juga penginapan, Firda. Mereka menyasar sejumlah titik. Awalnya memang menyasar ada spa, kemudian tempat hiburan malam, hingga akhirnya tim menyasar 2 penginapan
yang berada di Kota Pekanbaru. Satu penginapan bernama E-Stay dan satu lagi bernama ada satu lagi Firda, dan kedua tempat ini petugas mendapati pasangan ilegal. Total ada belasan pasangan ilegal yang diamankan di lokasi ini, Firda, karena kebanyakan mereka tidak bisa memperlihatkan identitas dan juga tidak bisa memperlihatkan bahwa mereka adalah pasangan resmi suami istri, Firda. Dan kemudian pasangan-pasangan ini langsung dibawa oleh petugas, dan saat melakukan razia di sejumlah kamar yang ada di penginapan tersebut, di kedua penginapan itu, petugas menemukan satu kamar yang berisi satu orang wanita muda yang berusia di bawah 20 tahun, namun kondisinya dalam kondisi hamil sekitar 6 bulan, Firda. Dan ternyata hanya di kamar itu wanita tersebut sedang bersama 3 pria yang memang bukan pasangan dan juga bukan keluarganya, karena setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan juga KTP dari para tamu yang berada di kamar wanita tersebut, ternyata mereka tidak ada hubungan keluarga. Maka petugas pun mengamankan 3 pria tersebut, sedangkan yang wanita hamil itu sendiri hanya dilakukan pendataan saja karena mempertimbangkan wanita tersebut dalam kondisi hamil. Namun pihak petugas memastikan proses pendataan sudah dilakukan dan 3 pria yang bersama wanita hamil tadi sudah dibawa ke Satpol PP untuk proses pendataan. Fernando, apakah pihak pengelola penginapan sendiri yang disewa begitu tidak mencurigai adanya pasangan-pasangan ilegal yang menyewa penginapan? Oke, Firda, dari informasi yang diperoleh, Firda, dari para petugas dan juga dari informasi yang dihimpun dari pihak pengelola sendiri memang menyatakan mereka tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menyewa kamar-kamar mereka, apalagi di kedua homestay tersebut memang tidak seperti hotel, Firda, namun memang para penyewa kamar di homestay tersebut mereka menyewa dalam waktu yang berkala, sehingga mereka hanya mengetahui hanya wanita yang menyewa di sana tanpa mengetahui tamu yang masuk ke dalam kamar dari penyewa di homestay tersebut, Firda. Jadi petugas datang kemarin, pengelola pun tidak berkutik karena ada aktivitas diduga aktivitas ilegal terdapat di lokasi tersebut, sehingga mereka pun nantinya menjadi catatan bagi pihak Satpol PP terkait pengelola yang membiarkan adanya aktivitas diduga mesum di kawasan tersebut. Fernando, selanjutnya apa tindakan dari pihak Satpol PP sendiri? Apakah nantinya juga ada sanksi yang dijatuhkan bagi pasangan ilegal yang sudah diamankan ini? Oke, Firda, untuk pasangannya sendiri mereka hanya dibawa ke kantor Satpol PP, Firda, dan proses pendataan sudah dilakukan. Mereka setelah menjalani proses pendataan langsung membuat surat pernyataan, karena memang dalam razia justisi ini mereka hanya menyasar proses pendataan karena untuk memastikan si pelanggar atau mereka yang terjaring dalam operasi atau razia ini tidak melakukan lagi. Maka mereka setelah menjalani proses pendataan di kantor Satpol PP, mereka langsung membuat surat pernyataan tidak bakal melakukan perbuatan itu lagi. Intinya setelah dilakukan proses pendataan dan juga membuat pernyataan, mereka bisa dikembalikan lagi, namun dengan catatan harus dijemput oleh keluarga atau kerabat yang ada di Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Bidang Ops Satpol PP Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, dan berikut liputannya untuk Anda. Di mana nanti mereka ini akan kami data, karena ketika kami temukan di lapangan, rata-rata dan sebagian banyaknya dari mereka ini tidak mempunyai KTP, domisili, atau pasangan yang tidak resmi, di mana kita temukan di tempat-tempat yang telah saya sebutkan tadinya. Ya, jadi gini, ketika kami turun tadi, selain kami hanya mengecek, ketika kami turun tadi, bukan hanya kami mengecek KTP mereka,
atau identitas itu, kami juga mengecek terkait izin pelaku usahanya. Nah, di mana kami cek tadi, rata-rata pelaku usaha yang kami kunjungi tadi tidak mempunyai izin, kalau terkait tentang COVID, izin tatanan hidup baru. Nah, ketika nanti kami akan memberikan mereka surat panggilan mungkin nanti, agar mereka mengurus izin-izin yang belum mereka lengkapi. Untuk minuman alkohol tadi, Bang? Minuman alkohol tadi sudah didata tadi 17 minuman alkohol. Jadi minuman alkohol itu kan kalau di bawah 5%, ada ketentuannya, di atas 5% itu harus ada izinnya. Sebelum peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar berinisial RM 17 tahun oleh pelajar lainnya berinisial RP 18 tahun di Jalan Palupuh Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, rupanya keduanya sempat terlibat perselisihan terlebih dahulu. Korban dan pelaku yang berbeda sekolah ini dan berbeda tempat nongkrong tersebut terlibat perselisihan. Diduga hal tersebut menjadi penyebab awal pelaku melakukan aksi kekerasan. Dari pengakuan RP sendiri, sebelum melakukan aksi pembunuhan tersebut, ia lebih dahulu terlibat perselisihan dengan orang yang tidak dikenalnya yang dianggap sebagai korban. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini update perkembangan kasus terkini pelajar yang tewas di Kota Bogor akibat perselisihan tersebut? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, tersangka kasus pembunuhan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bogor, yakni RP, saat ini sudah menjalani pemeriksaan dan hukuman di Mapolresta Bogor Kota. Kemarin juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, sudah melakukan kunjungan ke rumah korban, yaitu RM, di Jalan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di sana Wali Kota Bogor mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban dan meminta agar kasus tersebut juga akan ditindaklanjuti, selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Polresta Bogor Kota. Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya juga sempat mendatangi Mapolresta Bogor Kota untuk mencari keterangan dari tersangka tersebut. Saat ini polisi juga masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang berkaitan dengan kasus tewasnya pelajar di Kota Bogor. Seperti itu, Firda. Lingga, apakah ada pengakuan lain dari tersangka sendiri yang melakukan kekerasan terhadap pelajar lainnya hingga tewas begitu? Ya, Firda, sampai hari ini hanya ada 2 orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, yakni RP dan satu lagi anak di bawah umur yang mengarahkan RP menuju lokasi pembunuhan. Karena seperti diketahui saat kejadian tersebut RP bersama seorang rekannya menuju Taman Palupu dan melakukan aksi kekerasan kepada pelajar lain di sana. Dari keterangan RP juga sempat terjadi perselisihan antara pelaku dan korban sehingga membuat korban pun merasa dendam, pelaku merasa dendam yang kemudian melakukan kekerasan terhadap korbannya. Seperti itu, Firda. Terkait adanya perselisihan antara 2 pelajar dari 2 sekolah yang berbeda begitu, apakah ada sanksi begitu terhadap 2 sekolah tersebut? Mengingat saat ini kewenangan SMA ini ada di Provinsi Jawa Barat, Lingga. Ya, benar sekali, Firda. Kemarin kantor cabang dinas Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor menegaskan bahwa saat ini pihaknya menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di 2 sekolah tersebut, yaitu Sekolah SMA Negeri 7 dan Sekolah Negeri 6 Kota Bogor. Seperti diketahui sejak kemarin dan minggu ini, pelajar SMA di Kota Bogor sudah melaksanakan PTM, namun karena adanya insiden ini 2 sekolah tersebut, yakni SMA 7 SMA 6, terpaksa diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Selain itu juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari sanksi tegas yang pas gitu untuk agar peristiwa ini tidak terulang kembali, sehingga perlu adanya sistem yang matang gitu untuk mencegah aksi kekerasan di kalangan pelajar. Seperti itu, Firda. Sementara itu, bagaimana untuk harapan orang tua korban sendiri terhadap proses hukum dengan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut, Lingga? Ya, Firda, orang tua korban meminta agar kasus ini diproses secara hukum, walaupun memang pihak keluarga dan orang tua korban memaafkan apa yang dilakukan oleh pelaku ini, namun ia meminta tetap proses hukum ditegakkan sampai dengan nanti jatuh vonis, seperti itu.
Wali Kota Bogor juga menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa pihak keluarga meminta agar kasus tersebut terus diusut gitu, isu tuntas siapa dalangnya dan kemudian siapa saja yang terlibat sehingga bisa diproses hukum seberat-beratnya, seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa ini menjadi atensi bersama. Ya. Saya tadi mengunjungi rumah duka, berbelasungkawa atas kejadian ini, dan menyampaikan titipan dari pihak keluarga yang saya sampaikan kepada Pak Kapolres agar hukum ditegakkan, agar keadilan ditegakkan. Ini permintaan dari pihak keluarga. Saya percaya Pak Kapolres dan jajaran akan melakukan proses investigasi, proses hukum yang betul-betul profesional begitu ya, sehingga bisa mengungkap persoalan ini seperti apa. Dan saya mengapresiasi telah diambil langkah cepat ya oleh KCD Dinas Pendidikan untuk memberikan keputusan ya sanksi menghentikan pembelajaran tatap muka di kedua SMA ini. Ya, kita tidak ingin ada ekses yang lain dari sini, dan saya kira betul-betul harus diputus ya mata rantai ini, tidak ada hal-hal yang berlanjut dari sini. Jadi satu, hukum ditegakkan, saya percayakan kepada kepolisian. Yang kedua ya kita himbau semua untuk menahan diri, karena kami akan bertindak tegas kepada siapapun yang menjadi ekses dari peristiwa ini, pasti akan kita tindak tegas. Kira itu. Dan saya akan berkonsultasi dengan Pak Gubernur untuk secara sistematis merumuskan ya kebijakan yang lebih efektif ya untuk mencegah hal ini terulang kembali. Nah, jadi kejadian ini korban dan tersangka itu berpakaiannya sudah pulang ke rumah, kemudian mereka nongkrong di luar. Dan itu kejadiannya malam hari. Tetapi apapun itu, kita akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh kepada kedua siswa ini ya, rekan-rekannya baik rekannya korban, rekannya tersangka, dan ke depan ya bersama semua stakeholder lainnya kita mencoba merumuskan bagaimana agar kejadian kekerasan anak ini ya itu tidak terjadi oleh pelajar sebagai korban ataupun pelajar sebagai pelaku seperti kejadian ini. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan mencari informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berbagai terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terus digenjot oleh pemerintah setempat.
Bahkan sejak digulirkannya program vaksin COVID-19, Satuan Tugas Percepatan Vaksinasi COVID-19 Kota Pangkal Pinang langsung bergerak masif melakukan vaksinasi termasuk program serbuan vaksin siang dan malam hari atau Busin Simahar yang dilaksanakan di alun-alun Taman Merdeka atau ATM. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Mardianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Vita. Cepi, bisa Anda jelaskan apa tujuan dari serbuan vaksin siang dan malam hari yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Oke, baik. Terima kasih. Memang seperti yang diketahui, Satuan Percepatan Vaksinasi COVID-19 Kota Pangkal Pinang khususnya memang melakukan berbagai macam inovasi untuk melakukan genjotan upaya sebagai percepatan vaksinasi. Seperti yang diketahui, memang untuk saat ini Satgas tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi, seperti halnya vaksinasi siang dan malam yang dilakukan oleh Satgas Percepatan atau yang biasa disebut dengan Busin Simahar. Berdasarkan keterangan dari Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi Kota Pangkal Pinang, yakni Kompol Teguh Setiawan, vaksinasi siang malam tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat capaian target herd immunity. Sebagaimana yang diketahui saat ini, capaian vaksin di Kota Pangkal Pinang sudah mencapai, untuk tahap pertama sudah mencapai sekitar 118.322 orang atau sekitar 69,89% dari total 169.283 orang. Sedangkan untuk tahap kedua sendiri baru mencapai 74.450 atau sekitar 43,97%. Begitu Firda. CP, untuk pelaksanaan program serbuan vaksin siang dan malam hari atau bisa disebut disingkatnya begitu Busin Simahar, dilaksanakan setiap hari apa dan apa saja persyaratannya untuk masyarakat yang mengikuti? Ya, seperti yang ketahui untuk serbuan vaksin siang dan malam hari memang dilakukan mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk titik-titiknya sendiri ada di beberapa titik seperti di tempat wisata, kemudian pusat-pusat perbelanjaan dan alun-alun Taman Merdeka. Untuk jam operasional sendiri mulai dari untuk pagi hari dimulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, kemudian dilanjutkan untuk vaksinasi malam hari dimulai pukul 16 hingga pukul 10 malam. Untuk syarat-syaratnya sendiri masyarakat cukup membawa dengan KTP, terutama untuk yang umur 17 tahun ke atas. Kemudian untuk umur yang masih kalangan remaja ataupun anak-anak di usia 12 sampai 16 tahun cukup membawa kartu keluarga. Begitu Firda. Untuk kedepannya sendiri, apakah metode lain dalam pelaksanaan vaksinasi di sana? Apakah juga akan diupayakan begitu oleh tim Satgas COVID-19 Pangkal Pinang? Baik. Untuk kedepannya memang setelah adanya serbuan vaksin siang dan malam hari ini, untuk kedepannya memang Satgas sendiri akan melakukan vaksinasi door to door atau dari rumah ke rumah. Seperti yang diketahui saat ini memang minat dari pada masyarakat yang untuk vaksin terutama kalangan lansia masih cukup rendah, maka dari itu Satgas akan melakukan vaksinasi door to door. Rencananya dalam beberapa bulan ke depan vaksinasi door to door tersebut akan segera dilakukan guna mempercepat herd immunity. Begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi COVID-19 Kota Pangkal Pinang, Kompol Teguh Setiawan, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini Kota Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan yaitu percepatan vaksin. Pada malam-malam sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu Busin Simahar, serbuan vaksin siang dan malam hari. Ini kita tujuannya adalah untuk mencapai target. Yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita sudah mencapai target 69% dalam pencapaian. Untuk percepatan ini kami banyak menggunakan strategi yang kreatif seperti Busan Simahar ini, kemudian kegiatan gerai vaksin keliling, kemudian kegiatan vaksin menuju ke kelurahan-kelurahan dan sekolah-sekolah yang tujuannya untuk remaja-remaja kita. Kegiatan malam hari ini dan sebelum-sebelumnya ataupun yang akan datang kita tahap baik itu dosis 1 ataupun dosis kedua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Provinsi Kaltara bersama komunitas Tarakanku berhasil mengumpulkan donasi dari warga Tarakan sebesar Rp21.250.000. Sedianya donasi tersebut diperuntukkan untuk Sanusi, nelayan RT 6 Kelurahan Lingkas Ujung yang kehilangan perahu sekaligus rumah tinggalnya pada Rabu 6 Oktober kemarin. Sanusi tak lagi memiliki perahu karena rusak terbelah dua dihantam gelombang dan angin kencang pada Rabu lalu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian perahu nelayan di RT 6 Kelurahan Lengkas Ujung ini mengalami kerusakan hingga terbelah dua? Ya baik rekan Firda, selamat siang Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, adapun untuk kronologis kejadiannya sendiri, sekitar Rabu tanggal 6 Oktober 2021 lalu, kejadiannya terjadi sekitar pukul 19.30 WITA malam. Memang pada saat itu kondisi cuaca sedang buruk dan memang berdasarkan laporan dari BMKG Tarakan, prediksi angin kencang diperkirakan mencapai dengan kecepatan 5-20 knot dan ketinggian gelombang dilaporkan perakhiran BMKG Tarakan sekitar 1,25 meter untuk perairan di Kaltara. Dampak dari kondisi cuaca buruk tersebut, satu perahu nelayan ini diketahui bernama Pak Sanusi mengalami rusak parah di RT 6 Kelurahan Lingkas Ujung, tepatnya di wilayah pesisir Tarakan Timur. Adapun diketahui Pak Sanusi ini sendiri memang sudah lama tinggal di perahu tersebut yang juga selama ini dijadikannya sebagai rumah tinggal, makan dan minum di atas perahu tersebut. Dan itu sudah berlanjut selama 3 tahun lamanya. Nah, saat kejadiannya sendiri memang pada saat itu Sanusi tengah berada di dalam perahunya untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu, dan setelah mendengar adanya potensi kapal sepertinya akan rusak, dia akhirnya melompat ke jembatan untuk menyelamatkan diri. Hanya pakaian yang selama ini dipakainya yang berhasil dia selamatkan. Sementara untuk alat masaknya, kemudian alat tangkap berupa jaringnya, kemudian perahunya sendiri dan mesin perahu tidak bisa diselamatkan. Demikian, Firda. Andi, lantas dari mana saja donasi yang berhasil dikumpulkan dari pihak KNTI dan juga komunitas Tarakanku ini? Ya, adapun setelah insiden itu, warga RT 6 Kelurahan Lingkas Ujung yang tak lain merupakan juga beberapa tetangga korban dan ketua RT di sana melaporkan kepada Kesatuan Nelayan Tradisional Kaltara, KNTI Kaltara, bersama dengan komunitas Tarakanku. Nah, dari dua instansi ini berinisiatif mengumpulkan donasi dan terkumpul sekitar 22 juta, diralat 22.350.000 yang berasal dari donasi masyarakat Kota Tarakan yang peduli dengan musibah yang dialami oleh Pak Sanusi ini. Dari 22.350.000 ini, 13 juta diperoleh komunitas Tarakanku dalam waktu sehari penggalangan dana saat itu. Kemudian dari KNTI Kaltara berhasil mengumpulkan sekitar 9.350.000 itu update hari Jumat lalu. Kemudian dari total tersebut 17 juta digunakan untuk membelikan perahu yang masih layak pakai dan diberikan kepada Bapak Sanusi untuk kembali digunakan melaut sesuai profesinya sehari-hari. Penyerahan simbolis sendiri dilakukan pada tanggal 9 hari Minggu tanggal 9 Oktober 2021 di RT 6 Kelurahan Lingkas Ujung, dan memang pada saat penyerahan simbolis tersebut disaksikan langsung oleh tetangga-tetangga korban yang juga ikut memberikan dukungan dan semangat kepada Bapak Sanusi. Demikian, Firda. Andi, lantas bagaimana untuk harapan dari KNTI sendiri kepada pemerintah setempat untuk menjaga kesejahteraan nelayan? Ya, dikatakan Rustan, Ketua KNTI Kaltara, memang
tak menampik masih banyak masyarakat Tarakan yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Salah satunya fakta yang terjadi di lapangan seperti Bapak Sanusi ini, di mana beliau sudah 3 tahun tinggal di atas perahu karena tidak memiliki tempat tinggal, dan memang ia sengaja tinggal di perahunya dan menjadikan perahu itu sebagai tumpuan hidupnya selama 3 tahun. Diharapkan oleh Rustan, Ketua KNTI Kaltara sendiri, pemerintah harus bisa memperhatikan dan memberikan pemberdayaan ekonomi bagi nelayan, termasuk juga untuk urusan perlindungan sosial dan juga kelangsungan usaha nelayan sesuai amanah konstitusi Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Andi Pausia juga sudah menghimpun keterangan dari Sanusi, seorang nelayan, dan juga Ketua KNTI Kaltara Rustan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan fakta beliau ini bahwa nelayan itu, khususnya nelayan-nelayan Tarakan itu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya kan? Jadi harapan kita kepada pemerintah supaya memperhatikan yaitu pemberdayaan ekonomi nelayan. Gitu. Jadi kalau keberhasilan pembangunan sih selama ini kita lihat lumayan juga sih, ya kita mengakui lah itu kayak apa namanya dari pemerintah. Tetapi yang masih kurang kita lihat itu yaitu memperhatikan tentang ekonomi nelayan, pemberdayaan ekonomi nelayan, kemudian perlindungan sosial nelayan, yaitu ya termasuk ekonomi, kemudian jiwa, kemudian kelangsungan usahanya. Saya kira itu yang perlu dilakukan pemerintah sesuai dengan amanah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Itu sudah jelas kok kewenangan pemerintah daerah masing-masing, wali kota, bupati, kemudian gubernur, itu sudah diatur dalam regulasi itu. Pemberdayaan seperti apa sih yang diinginkan oleh nelayan Tarakan? Pemberdayaan ekonomi nelayan, kalau kita sih yaitu soal contoh ini alat tangkap beliau kan, ini salah satu loh fakta loh, alat tangkap kita itu perlu peremajaan. Jadi saya kira pemerintah itu perlu memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mengakses permodalan, jangan dipersulit. Kalau perlu pemerintah yang menyiapkan modal, kemudian memberikan kepada kepada nelayan supaya birokrasinya tidak terlalu berbelit-belit kalau nelayan mau membutuhkan modal. Gitu. Contoh misalnya dulu kan ada di Dinas Perdagangan dan Koperasi yang namanya dana bergulir, ya kan? Tapi sekarang kan kita tidak tahu di mana dana bergulir itu. Kalau misalnya ada sama masyarakat yang mana yang memakai dana itu. Kalau misalnya masih ada di pemerintah, kenapa tidak diwujudkan untuk masyarakat, khususnya pelaku-pelaku perikanan, termasuk nelayan? Karena kita ini butuh permodalan. Sama Allah. Senang Pak ya kapalnya? Ya senang. Pak, rencananya mau dipakai melaut lagi nih Pak ya? Mau dipakai melaut lagi. Terus juga tetap di kapal. Masih ada rencana untuk? Mungkin sudah enggak. Oh enggak. Rencana mau kemana? Enggak sama anak. Oh sudah ada. Masih ini kalau besar ombak baru bisa masuk lagi perahu, jaga-jaga kan. Oh berarti kalau pas lagi ombak besar aja baru turun lagi di perahu, jaga. Oh kalau enggak besar ombak tidak di rumah ya Pak? Turun lagi jaga-jaga. Kalau tinggal lagi enggak sudah. Kapan mulai melaut lagi nih Pak? Air akan datang ini. Hah? Air akan datang. Wah, tunggu air Pak ya? Ya tunggu air besar. Jadi. Oh iya. Kalau peralatan gimana Pak? Peralatan untuk melaut masih ada nggak? Ini yang kurang, jaringnya sudah robek-robek. Jaring yang kemarin gimana Pak? Nggak bisa dipakai, ada bisa dipakai, ada enggak. Yang nggak bisa dipakai itu harus kita ganti. Jadi ada rencana untuk mengganti kalau jaring ada. juga. Kalau harga jaring berapa? 700 Pak per lembar. Butuh berapa lembar biasanya? Biasanya 40 lembar, enggak biasanya. Kalau seadanya aja kalau ada. Ya. Kalau 5, 6. Jadi sisa donasinya masih ada, mungkin kita larikan ke situ nanti, belikan alat tangkap lebihnya itu nanti. Insyaallah. Ya, berapa lah kenanya. Ya, berapa aja. Kalau melaut sendiri biasanya Pak ya? Berdua sama anak. Oh rencananya ini berdua? Berdua. Kadang-kadang bertiga. Terus
operasionalnya di daerah mana aja? Daerah sana Pulau Kecil sana. Pulau apa? Pulau Tembelai. Pulau Keak. Ya, Pulau Keak. Perairan Tarakan juga Mas. Oh, masih Tarakan. Ya, masih Tarakan. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPDA kepada siswa SMA atau SMK sederajat dari kelurahan masyarakat berpenghasilan rendah akan dimulai dilakukan di 2022 nanti. Nantinya anggaran ini juga menjangkau siswa yang berada di pondok pesantren. Saat ini plot anggaran ini telah masuk dalam kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara APBD. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bobby. Ya, rekan Firda. Bobby, bisa Anda jelaskan berapa anggaran yang disiapkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ini dan juga sejauh mana proses perencanaannya? Iya, rekan Firda dan Tribunnya dimanapun berada. Kabar gembira ya bagi pemerintah, bagi warga di Kota Surabaya, khususnya pelajar SMA sederajat, karena pemerintah Kota Surabaya rencananya akan memberikan bantuan operasional pendidikan yang dianggarkan dari APBD Kota Surabaya. Pada tahun 2022 nanti pemerintah Kota Surabaya akan menganggarkan sebesar 47,7 miliar yang akan diberikan kepada para siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Saat ini anggaran tersebut sedang dirampungkan, pembahasannya dilakukan di DPRD bersama rekan-rekan dari DPRD Surabaya. Nantinya setelah ini kemudian dirampungkan akan masuk dalam plot anggaran APBD tahun 2022, rekan Firda. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri, dari siswa-siswa yang akan nantinya menerima bantuan begitu dari pemerintah setempat? Ya, program yang disampaikan oleh pemerintah Kota Surabaya ini sangat menarik ya. Sekalipun SMA menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, namun pemerintah kota tetap memberikan alokasi anggarannya kepada siswa khususnya yang berasal dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan penjelasan sejumlah siswa yang dikutip dari anggota DPRD Kota Surabaya, mayoritas siswa maupun keluarga MBR menyambut baik program ini. Wakil Ketua DPR di Surabaya, Reni Estetik misalnya menyebut bahwa sudah sewajarnya MBR maupun siswa dan keluarga MBR mendapatkan bantuan dari pemerintah kota, sekalipun SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, anggota fraksi PDI Perjuangan yang lain menjelaskan bahwa ini menjadi salah satu komitmen pemerintah Kota Surabaya sekaligus janji dari Eri Cahyadi sewaktu kampanye sebelumnya, rekan Firda. Lantas Bobby, selain SMA begitu, apakah nantinya ada juga bantuan dari Pemkot Surabaya kepada siswa SD dan juga SMP yang ada di Surabaya? Iya, berbeda halnya dengan SMA yang baru akan dilakukan pada tahun 2022. Untuk SD, SMP yang selama ini menjadi kewenangan dari pemerintah kota telah dilakukan penyerahan bantuan terlebih dahulu. Bahkan ini telah berlaku sejak tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini justru pemerintah kota menambah plot bantuan, diantaranya dengan menggandeng pihak CSR gitu ya, melalui program orang tua asuh, yang mana melibatkan sejumlah pengusaha di Kota Surabaya. Total anggaran yang disiapkan dengan menggandeng pihak CSR ini mencapai 12 miliar, yang mana ini akan diberikan kepada sekitar 4.000 siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah kota juga menyiapkan bantuan seragam gratis gitu ya, dari pos APBD Kota Surabaya, yang mana nantinya akan diberikan mulai tahun ini kepada siswa SD, SMP dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga dengan adanya bantuan ini diharapkan para keluarga maupun siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat menggunakan akses pendidikan dengan baik. Ya, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Semua nanti memang kita sudah masukkan di PUA. Jadi kebijakan kita seluruh anak SMA, SMK, apapun yang mondok pun, kalau ternyata dia itu masuk ke dalam daftar masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk ke dalam data pemerintah, maka secara otomatis
akan kita berikan bantuan. Jadi seperti Bobdani yang untuk SD maupun SMP, yang kita lakukan untuk yang SMP. Jadi tidak lagi hanya sing sekolah, yang termasuk pondok juga kita lakukan. Jadi KB ya, untuk pendidikan sing maksimal. Untuk anggarannya Pak, berapa yang disiapkan Pak? Anggarannya 43 miliar Pak ya, yang ada SMA ya, lebih deh kayaknya. Lebih. Itu berapa siswa? Ini masih data terus, karena saya minta yang masuk dalam daftar MPR itu mau, kemarin kan ada pemikiran SMA, saya bilang nggak bisa dibedakan, no. SMK, SMA, negeri swasta, mondok, pokoknya masuk daftar MPR, pemerintah harus hadir di sana. Pokoknya pendidikan yang tidak boleh Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 atlet peraih medali emas PON ke-20 Papua disambut Bupati Konawe Utara Ruksamin. Keduanya yakni Aulia Gaib berhasil menyumbang medali emas pada cabang olahraga dayung nomor double school atau rowing kelas berat putri, dan Julianti menyumbang emas dari nomor single school atau rowing kelas berat putri. Selain menerima pengalungan bunga dari Bupati Konawe Utara, Julianti dan Aulia Gaib juga menerima hadiah uang puluhan juta dari Ruksamin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Husni Hussein yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo rekan Firda, selamat siang. Husni, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana penjemputan atlet PON ke-20 Papua, peraih medali emas asal Konawe Utara tersebut? Ya, baik Firda, dapat saya kabarkan bahwa memang kemarin 2 atlet putri asal Kabupaten Konawe Utara tiba di Bandara Halu Oleh Kendari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, yang disambut langsung oleh Bupati setempat, Bupati Konawe Utara Ruksamin, dan beberapa instansi dinas terkait. Kemudian setibanya di Bandara Halu Oleo, kedua Sri Kandi asal Kabupaten Konawe Utara ini mendapatkan kalungan bunga dari Bupati Konawe Utara Ruksamin. Kemudian dapat saya kabarkan juga Firda bahwa penjemputan kemarin malam itu tak banyak orang yang datang menjemput seperti itu, namun tetap digelar secara meriah, yaitu dengan pengalungan bunga kemudian hingga prajabatan kepada kedua atlet tersebut. Firda. Lantas Husni, bonus apa yang nantinya didapatkan oleh Julianti sendiri dan juga Aulia terkait mereka berdua mendapatkan medali emas begitu di PON ke-20 Papua? Ya, Firda, memang usai tiba di Bandara Halu Oleh Kendari, kedua atlet dayung asal Kabupaten Konawe Utara ini dikalungkan bunga oleh Bupati Konawe Utara Ruksamin. Namun selain dikalungkan bunga, mereka juga dapat sejumlah hadiah puluhan juta rupiah yang di totalnya meraih 125 juta
yaitu masing-masing dari Julianti dan Aulia Galib mendapatkan 37,5 juta dari bupati dari pemerintah setempat Kabupaten Konawe Utara maksud kami. Kemudian mereka juga masing-masing mendapatkan 25 juta dengan total 50 juta keduanya yang didapatkan dari PT Tiran Group. Rekan Firda. Lantas bagaimana untuk tanggapan dari Bupati Konawe Utara sendiri, Rusamin, terkait adanya 2 warga mereka, begitu atlet dari Konawe Utara yang meraih medali emas di PON ke-20 Papua ini? Ya, Firda, memang usai pengalungan bunga, kemudian kami, Bupati Konawe Utara juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa awak media, dan ia menyebutkan sangat mengapresiasi adanya 2 wanita hebat yang mengharumkan nama Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Konawe Utara pada khususnya di laga PON Papua 2021. Dan ia berharap adanya generasi-generasi penerus kedua atlet dayung asal Kabupaten Konawe Utara yang dapat meraih medali emas di kancah nasional, dan harapannya untuk kedua atlet ini dapat mengharumkan kembali Kabupaten Konawe dan Provinsi Sulawesi Tenggara di kancah internasional. Demikian yang dapat saya lakukan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Konawe Utara Rusamin terkait adanya 2 atlet asal Konawe Utara yang mendapatkan medali emas di PON ke-20 Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan, terkhusus anak kita, pahlawan dari Konawe Utara untuk Sulawesi Tenggara, Saudara Julianti dan Aulia Galib. Selamat datang kembali ke Kendari, ke Konawe Utara. Saya selaku Bupati Konawe Utara, orang tua yang dipercayakan sekarang ini, yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara, dengan bangga menjemput anak-anak kita, Saudara Julianti dan Saudara Aulia Galib yang berhasil mempersembahkan emas buat kontingen Sulawesi Tenggara di PON 20 Papua. Oleh itu, sebagai ungkapan rasa syukur, malam hari ini saya akan siapkan bonus buat mereka. Dari pemerintah daerah, bonusnya itu per medali. 1 medali 25 juta rupiah. Karena kalian berdua dapat 3 medali, maka saya siapkan 75 juta rupiah. Khusus untuk Julianti, 1 medali misalnya sendiri, maka ambil sendiri. Yang kalian berdua, itu dibagi 2. Yang kalian berempat, karena 2 dari Konawe Utara, itu juga 2 yang dibagi 2. Sangat bangga, senang baru kali pertama di sana seperti ini. Biasanya kan saya sering juga dapat emas, tapi tidak pernah sampai Konawe Utara. Baru kali terima kasih Pak atas apresiasinya. Semoga kedepannya makin banyak lagi, khususnya anak muda dari Konawe Utara yang berminat. Amin. Di pertandingan kemarin Pak, Mbak, maksudnya saingan yang paling berat itu dari daerah mana? Saingan yang paling berat itu Jawa Barat sama Bali. Dan alhamdulillah kita masih unggul. Bangga dan senang sekali karena PON pertama saya ini bisa menyumbangkan 2 medali emas untuk Sulawesi Tenggara, dan terima kasih untuk Bapak Bupati yang telah menyambut kami dengan baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. MH, warga Dusun Bele, Kecamatan Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang berstatus tahanan atas kasus dugaan pencurian menikahi pujaan hatinya NSZ, warga Kelurahan Waiwereng Kota, Kecamatan Adonara Timur. Pernikahan keduanya digelar di kantor Polres Flores Timur pada Selasa 5 Oktober 2021 lalu. Pernikahan yang berlangsung khidmat tersebut disaksikan penghulu dari Kantor Urusan Agama KUA Waiwerang, Wakapolres Flautim, Kompol Januarius Seran, dan juga Kasat Tahti Ibtu Atam Iksamuddin, dan juga orang tua kedua mempelai dan juga para saksi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Amar Olakede yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amar. Halo, Firda. Halo rekan Amar, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di sana saat Anda menghadiri begitu pernikahan tahanan kasus pencurian tersebut?
Baik, dapat saya laporkan bahwa jalannya pernikahan kedua mempelai ini berjalan khidmat dan penuh haru, karena usai pernikahan kedua mempelai ini sempat menangis terharu sambil berpelukan dengan keluarga mereka masing-masing. Pernikahan ini disaksikan langsung oleh penghulu dari kantor urusan agama, juga Wakapolres Flores Timur, Kompol Jance Seran, juga Aibtu Atam Iksamanudin sebagai kasat pati, juga orang tua kedua mempelai dan juga para saksi. Begitu, Firda. Amar, lantas bagaimana kronologi hingga dua sejoli ini bisa menikah di kantor Polres Vlotim? Pengantin pria yang berinisial MH ini memang sudah lama menjalin hubungan asmara dengan NSZ. Keduanya juga sudah menentukan hari perkawinannya, tapi dalam perjalanan MH sendiri tersandung kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada suatu hari MH kemudian menyampaikan niatnya ke Kasat Reskrim Polres Flores Timur, yang selanjutnya diteruskan ke Kapolres Flores Timur untuk menyampaikan niatnya mau menikahi kekasihnya di kantor Polres Flores Timur. Amar, bagaimana? Lantas bagaimana tanggapan dari pihak Polres Flores Timur sendiri terkait adanya pernikahan yang digelar di kantor tersebut? Halo rekan Amar? Halo rekan Amar, bisa mendengar suara kami dari studio? MH juga pihak polisi untuk selalu tabah. Halo rekan Amar? Rekan Amar, bisa Anda ulangi terlebih dahulu bagaimana untuk tanggapan dari pihak Polres Flores Timur terkait pernikahan yang digelar di kantor tersebut? Baik, menurut pernyataan dari Wakapolres Flores Timur Kompol Jance Seran, pernikahan yang Halo rekan Amar. Rekan Amar, bisa mendengar suara kami dari studio? Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Poskupang, Amar Olakeda. Dan berikut akan kami tampilkan tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolres Flores Timur, Kompol Jance Seran. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bahwa kedua pasutri ini bersama-sama dengan kedua keluarga kemarin dalam pelaksanaan akad nikah, kemudian setelah melaksanakan akad nikah, kami sebagai Wakapolres bertemu dengan kedua pasutri dan memberikan pesan kepada keduanya, terutama kepada MH, bahwa semua yang terjadi adalah merupakan suatu hal yang luar biasa, bahwa akad nikah yang pertama kali dilaksanakan di Polres Flores Timur ini merupakan prosesi yang pertama dilaksanakan di Polres Flores Timur. Dan kepada MH juga kami sampaikan bahwa kedua pasutri kami sampaikan bahwa akad nikah yang dilakukan ini adalah merupakan hak daripada seseorang tersangka apabila mau melaksanakan pernikahan atau akad nikah, dan mereka memiliki hak yang sama
dengan fasilitas yang lain. Kita beralih ke Sumatera Barat, Saudara. Kegiatan Melo Puke di kawasan Pantai Padang, Jalan Samudra, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, digelar pada Minggu 10 Oktober 2021. Kegiatan menangkap ikan yang dinamakan Melo Puke ini dapat dijumpai di setiap kawasan bibir pantai di Kota Padang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunpadang.com. Ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Iya, Firda. Rezi, bisa Anda jelaskan terkait tradisi Melo Puke ini sebenarnya seperti apa pelaksanaannya? Iya, ini kegiatan Melo Puke ini atau yang dikenal kegiatan menangkap ikan seperti biasanya. Namun dilaksanakan dapat dijumpai setiap hari di waktu pagi di kawasan Samudra, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Karena aktivitas masyarakat atau nelayan di sekitar menangkap ikan pada pagi hari. Yaitu Melo Puke ini berarti tarik pukat atau pukat itu berarti jaring yang di laut tarik sekitar 6 atau lebih atau sampai 12-belasan orang gitu. Rezi, saat Melo Puke begitu ada berapa orang masyarakat yang terlibat? Iya, untuk kegiatan ini ya melibatkan setidaknya 6 orang, yaitu dengan jaring ditebar di laut membentuk lingkaran, selanjutnya ditarik dari kedua sisi. Sepanjang tali yang ditarik sekitar 400 meter, yaitu sisi kanan sekitar 200 meter dan sisi kiri 200 meter. Dan ditarik secara bergantian dengan ada tali yang ditarik digunakannya itu tali tambang jenis plastik gitu. Dan ada kain untuk agar tangan nelayan itu tidak sakit, sehingga ada kain yang diikat di tali lalu ditarik ke belakang secara bergantian maju gitu. Rezi, selanjutnya nantinya hasil tangkapan tersebut bagaimana? Apakah langsung dijual atau diapakan oleh para nelayan ini? Ya, untuk kegiatan Melo Puke ini juga sering dilihat secara langsung oleh masyarakat. Dan saat masyarakat sekitar atau nelayan yang berada di pinggir kawasan bibir pantai melakukan aktivitas Melo Puke, masyarakat pun juga antusias melihat secara langsung dan juga ikut membantu para nelayan menarik pukat tersebut. Dan setelah ikan didapatkan dari laut, masyarakat langsung membeli ikan tersebut, yaitu ikan yang langsung baru ditangkap oleh nelayan dan langsung dibeli habis oleh masyarakat. Biasanya masyarakat biasa membeli ikan ini karena langsung dari laut gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunpadang.com, Rezi Aswar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Iya, benar. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya di akhir? Kalau saya Masih bersama saya Firdana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabar tak sedap datang dari musisi dan pemain film Onadio Leonardo dan yang baru saja kehilangan janin bayi anak keduanya. Pasalnya, Onat sempat mengumumkan bahwa sang istri Baby Priscilia mengalami guguran dan kandungannya harus dikuret atau dibersihkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ari Pujiwalu yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Ya, selamat siang rekan Firda. Ya. Ari, bisa diceritakan kembali bagaimana istri dari Onat ini bisa mengalami keguguran? Ya, menurut keterangan dari Baby Priscilia, istri Onadio Leonardo, dia mengatakan kalau awal mulanya dirinya itu dinyatakan hamil saat melakukan pengecekan kandungan ke dokter pada awal Agustus 2021. Tapi berjalannya waktu setelah beberapa minggu kemudian, Baby Priscilia itu mengalami pendarahan di tanggal 23 Agustus 2021. Kemudian 4 hari kemudian di tanggal 27, dia itu melakukan cek kandungan lagi ke dokter. Kemudian dia diberikan obat penguat janin, dan 1 hari setelah dari dokter dia mengalami pendarahan yang hebat, dan kemudian pada akhirnya tanggal 30 Agustus Baby Priscilia itu mengalami keguguran. Bagaimana Ari penyebab apa? Bagaimana informasi dari penyebab apa sampai istri dari Onat ini bisa keguguran begitu? Ya, menurut keterangan dari Onat itu sesuai dari keterangan dari dokter kalau saat melakukan program memiliki anak di antara keduanya atau dua-duanya memang dalam keadaan yang letih atau tidak fit. Jadi sehingga kandungannya ini atau janin bayinya ini melemah sampai akhirnya janin tersebut tidak bisa berkembang dalam rahim dari Baby Priscilia. Ari, setelah keguguran Baby Priscilia ini, apakah mereka akan menunda begitu memiliki keturunan? Ya, dari keterangannya Onat dan Baby memang dia sama sekali tidak menunda, bahkan setelah kuret pun mereka berdua itu langsung melakukan program anak kedua lagi tanpa ada jeda dan tanpa ada istirahat terlebih dahulu, karena memang menurut Onat di usianya yang sekarang yang masih terbilang muda dan masih produktif, memiliki anak lagi setelah Gianluca itu memang sudah diharapkan sama dia dan Baby Priscilia. Jadi makanya kata dia gaspol terus untuk tambah anak. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Ari Pujiwalu juga sudah menghimpun keterangan dari Onadio Leonardo dan juga Baby Priscilia, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita awalnya apa? Awalnya itu kan hamilnya kan di awal Agustus ya, hamil ya. And then habis itu di tanggal 23 kalau nggak salah, 23 Agustus itu pendarahan. Terus habis itu dari pendarahan tanggal 27 Agustus kita ke rumah sakit. Ya. And then dari situ dokternya bilang ini kemungkinan ada kehamilannya namanya blind ovum.
nggak berkembang. Nah, gitu. Jadi emang bukan karena pendarahan tuh bukan karena kecapean atau karena stres atau karena apa, bukan. Jadi emang kenapa terjadi blood output itu karena pada saat pembuatannya itu ada salah satu dari kita tuh ada yang kecapean gitu. Nah dari situ di tanggal 27 aku dikasih obat buat nguatin janinnya lagi gitu kan. Nah habis itu balik dari situ minum obat, and then besokannya ternyata pendarahan lagi. Nah habis itu di tanggal 30 Agustus itu balik lagi ke rumah sakit, cek lagi ternyata emang ini udah emang nggak ada harapan lagi, emang benar-benar nggak berkembang, terus udah pendarahannya benar-benar parah banget. Nah di situ diputusin untuk dibersihin rahimnya. Nah kejadiannya itu di tanggal 31 Agustus. Parade kapal atau perahu taksi yang digunakan warga untuk menyeberang dari daratan Kota Bitung ke Pulau Lembeh Dana Perahu Dinas Wisata menjadi pertanda bergulirnya Festival Pesona Selat Lembeh atau FPSL virtual tahun 2021. Belasan perahu dan kapal tersebut dilepas dari depan Pelabuhan Perikanan Samudra, Air Tembaga, Kota Bitung, mengitari Selat Lembeh, depan dermaga Saumelanguyu, Satuan Patroli TNI AL, hingga finish di Monumen Trikora di Kelurahan Batu Lubang Lembeh. Menariknya berbeda dari perhelatan FPSL di tahun-tahun sebelumnya yang diikuti kapal-kapal ikan penangkap ikan berukuran besar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Woyongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo, selamat sore rekan Firda dan Tribunus dimanapun Anda berada. Bisa Anda jelaskan bagaimana konsep pelaksanaan FPSL tahun ini di Kota Bitung, Sulawesi Utara ini? Baik, setelah pada tahun 2020 tidak sempat digelar, event tahunan Dinas Pariwisata Kota Bitung kembali digelar pada hari Sabtu dan hari Minggu 9 sampai 10 Oktober 2021 di Kota Bitung, di mana pada hari pertama pembukaan Festival Pesona Selat Lembeh berlangsung parade kapal atau sailing pass. Menariknya, kapal yang terlibat dalam sailing pass ini bukan kapal penangkap ikan seperti perhelatan FPSL sebelumnya, melainkan kapal-kapal yang dipergunakan masyarakat perang dari daratan Kota Bitung ke Pulau Lembeh. Dan ada satu kapal wisata dari Dinas Pariwisata Kota Bitung yang pada bagian atas kapal itu disiapkan tempat duduk untuk. Dan untuk FPSL tahun 2021 ini berlangsung secara virtual, rekan Firda. Lantas bagaimana, apa yang menarik dari pembukaan FPSL tahun ini, Christian? Pembukaan FPSL ini diawali dengan performance tarian adat Kabasaran yang dipadukan dengan konsep 360. Kemudian ada perform dari para sejumlah talent seperti membawakan lagu, ada tari tangkap cakala khas Kota Bitung. Dan yang paling menarik di sini adalah perahu taksi yang terlibat dalam sailing pass ini. Semuanya itu sudah tidak dalam gambar atau bentuk aslinya, di mana bagian badan perahu itu semuanya itu dilukis atau diberi warna atau dimural. Christian, bagaimana untuk tanggapan dan harapan begitu dari pemerintah setempat dengan adanya gelaran FPSL virtual ini? Ya, FPSL kali ini secara virtual diharapkan akan berdampak ke para pelaku UMKM yang ikut menjajakan hasil tangannya atau hasil UMKM-nya melalui virtual. Kemudian bagi para pelaku seni seperti mural ini dan sektor-sektor lainnya seperti komunitas musik, seni budaya dan lain-lain. Selain itu juga menurut kita sendiri, FPSL kali ini digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih cenderung memiliki efek daripada hanya seremonial saja.
termasuk dengan keberadaan perahu taksi yang masyarakat untuk problem ini yang sudah desain atau mural, diharapkan dengan konsep ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penumpang atau masyarakat yang akan menggunakan ini, sehingga otomatis jika perahu ini banyak ada penumpang atau perahu ini banyak masyarakat, roda perekonomian, pemilik kapal atau masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya di sektor jasa ini bisa terdongkrak di tengah-tengah COVID-19. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Christian Wayongkere juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Bitung Maurits Mantiri. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi dengan terselenggaranya Festival Pesona Selat Lembe saat ini, ya kami harapkan terjadi replikasi atau duplikasi terhadap kegiatan-kegiatan kita seperti mural ini. Nah, mural ini kan otomatis sudah menjadi ikon bagi kita lagi. Dan dia bisa dipakai kepada kapan saja. Kalau kita bikin kegiatan yang istilahnya yang sebelumnya, kita bikin panggung hebat dengan anggaran habis, tapi setelah selesai FSL tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat efek daripada FSL ini. FSL ini kita selain kegiatannya jelas dan kemudian kita bisa siarkan sampai ke seluruh dunia, tapi juga paling tidak semua efek daripada kegiatan ini terdampak, baik seperti rumah makan, demikian pula aktivitas kegiatan para seniman, mereka bisa memegaskan rasa FSL. Pak, tadi juga kan melibatkan perahu-perahu nelayan, perahu taksi Lembe. Apa kira-kira kontribusi mereka untuk menopang pariwisata di Kota Bitung? Ya, dengan banyaknya perahu taksi kita yang notabene seperti di mural itu dengan lukisan-lukisan karya mereka sendiri, tapi itu otomatis mempercantik perahu-perahu kita dan menambah minat orang untuk memakai perahu mereka di tengah pandemi ini untuk kegiatan keekonomian bagi keluarga mereka. FPSL virtual 2021 Tap and Explore. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.